Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, di sini saya akan memberi contoh praktek wudhu dan sholat subuh ya, karena ini sesuatu yang sangat penting, wajib dalam agama Islam. Untuk praktek wudhu, yang pertama kita lakukan adalah satu, kita disunahkan mencuci telapak tangan. Yang kedua adalah kita disunahkan untuk berkumur-kumur ya. Setelah itu, maaf tadi sebelum membasuh telapak tangan ada sunnah lagi, yaitu baca basmalah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, baru membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, kemudian ada lagi bersiwak. Dalam bahasa kita menggosok gigi, jika ada sikat boleh pakai tangan atau pakai kain. Terus disunahkan lagi kita menghirup air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan lagi untuk membersihkan kotoran ya. Langsung kita praktekkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Membasuh telapak tangan, termasuk sunnah yang kedua ya. Tadi yang pertama baca bismillah, yang kedua membasuh telapak tangan, terus yang ketiga berkumur, terus yang keempat kita menghirup air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi ya biar bersih. Terus kita masuk yang wajib sekarang. Yang pertama apa? Kita mengambil air lalu kita basuhkan ke wajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatil asghari warḍalillahi ta'ala. Niat ini boleh diucapkan, boleh di dalam hati 3 kali. Cara membasuhnya begini, dari atas ya. Cara menyiramnya air dari atas seperti ini, ke samping, ke kuping, kemudian ke bawah, kemudian ke depan, dan membersihkan mata. Ini disunahkan 3 kali, jangan sampai ada anggota wajah yang kering. Kalau nanti ada yang kering berarti wudhunya tidak sah, atau ada sesuatu yang menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit, contohnya lipstik dan lain-lain. Itu tidak boleh ada. Jadi ketika kita mau mandi, mau berwudhu, otomatis semua make up yang ada di kulit ini harus hilang dulu, harus bersih dulu baru berwudhu. Termasuk cat-cat kuku ini yang tidak bisa tembus wajib dihilangkan dulu. Kecuali yang bisa tembus tidak apa-apa. Paham ya? Nanti kalian bedakan antara yang tembus dan yang tidak tembus di kuku dan di kulit. Kemudian setelah membasuh muka dan niat, ya toh. Jadi diingat-ingat, niat itu tempatnya di dalam hati ketika membasuh muka. Kemudian yang kedua, bacanya apa? Waktunya wudhu yang kedua yaitu membasuh tangan. Ini ya, boleh dari ujung sini, kemudian diratakan sampai situ, atas itu ya. Diratakan semuanya, termasuk pergelangan, sela-sela ini, kuku-kuku dibersihkan. Kemudian kanan ke kiri, sunahnya kanan, kemudian kiri. Ini disunahkan 3 kali ya, 3 kali rata. Kemudian kita mengusap kepala. Ini cara mengusap kepala ya. Caranya ya, air tumpahkan, langsung diusap ke belakang sini, tarik ke depan lagi. Itu ya. Ini sunnah juga 3 kali. Atau boleh begini juga boleh, kalau untuk perempuan kan pakai jilbab toh. Misalnya pakai jilbab begini ya. Ini misalnya jilbab ya. Boleh dibuka begini aja. Dimasukkan begini atau sebelah sini. Yang penting menyentuh kepala. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh itu ujungnya aja dikasih air begini. Ini tidak sah. Ya, rambut aja yang ujung dikasih air ini tidak sah. Tapi harus menyentuh kulit kepala. Itu ya. Terus setelah kepala baru kita sunnah lagi ada membasuh telinga. Ini juga sunnah. Kalau kepala tadi wajib termasuk ya. Ini begini teorinya ya, ini masuk ke dalam, yang ini untuk luar jempol ini. 1,
putar ke atas untuk membersih. Sunnah berapa? 3 kali. Kemudian setelah kuping kita wajib membasuh apa? Kedua kaki. Ya, gini caranya. Ya, bersihkan pakai tangan kiri, yang tangan kanan memegang. Ini harus diratakan sampai merata seluruh anggota sampai di atas mata kaki. Kemudian ganti yang kiri sama juga. Jika kaki kiri berarti yang megang tangan kiri, yang membersihkan tangan kanan. Ini ya. Sudah bersih, jangan sampai ada kulit yang kering tidak terkena air bagi anggota wudu, karena itu bisa tidak sah wudunya dan sholatnya. Kemudian terakhir kita disunahkan untuk berdoa setelah wudu. Ya, doanya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa ij'alni min as-sholihin. Kemudian kita masuk ruangan sholat, ya, menghadap ke kiblat, ya. Siap? Pertama yang kita lakukan apa? Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli. Ini kita contohkan niat sholat subuh yang sendirian, ya. Usolli fardhu subhi adaan lillahi ta'ala. Jadi makmum usolli fardhu subhi adaan makmuman lillahi ta'ala. Jadi imam usolli fardhu subhi adaan imaman lillahi ta'ala. Sekarang qada subuh usolli fardhu subhi qadaan lillahi ta'ala. Dan kita praktek sholat subuh yang sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Posisinya tangan memegang lutut, pundak ini sejajar, ya, untuk rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Tangannya enggak usah digerak-gerakkan, ya, ini nanti bisa membatalkan sholat. Cukup sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang singkat boleh Rabbana wa lakal hamdu. Yang panjang semangat aja. Kemudian kita sujud, ya. Allahu akbar. Dungkul dulu, ya. Lutut dulu baru tangan. Atau tangan dulu baru lutut, boleh. Ada dua pilihan. Tinggal kondisi. Kalau kondisinya kuat, lutut dulu. Allahu akbar. Untuk dahi, batuk ini harus terbuka. Kalau tertutup seperti ini tidak sah. Atau tertutup dengan apa? Mukena atau jilbab, tidak sah juga. Contoh, ini mukena, ya. Mukena kamu pakai sujud seperti ini tidak sah. Misalnya ini mukena, ya, kamu bebas begini, kamu pakai sujud ini tidak sah. Paham, ya? Ini sering terjadi untuk perempuan, tidak sah, tidak boleh. Atau tangan dibuat sujud juga tidak. Jadi sesuatu yang dipakai di badan ini tidak boleh dipakai sujud, termasuk serban, peci, tidak boleh.
Yang disujudi harus lantainya atau sajadahnya. Paham? Contohnya begini. Allahu Akbar. Dibuka dahinya, tempelkan, agak ditekan sedikit. Membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Duduk di antara dua sujud, posisinya kaki seperti ini. Ya, kaki yang kiri diduduki. Rabbi baca apa? Rabbi firli warhamni wajburni wasmani wasmini wasmini wa'ini wa'fani. Sujud kaki yang kedua, Allahu Akbar. Posisi kaki memancat ya. Tidak boleh begini, jadi memancat. Subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah, subhanallah ya Allah. Baca 3 kali. Kemudian bangun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Disunahkan membaca surat pendek. Yang wajib itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pukul lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Sami'allahu liman hamidah. Untuk perempuan sejajar pundak, laki-laki sejajar kuping. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu millas samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah ini untuk sholat subuh ya. Untuk Imam Syafi'i mensunahkan membaca kunut, tapi ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Umpama tidak membaca kunut juga tetap sah. Jika membaca kunut seperti ini, mengikat kedua tangan. Posisi tangannya ketika kunut itu seperti ini. Bukan seperti ini, yang bagus seperti ini. Allahumma hdina kalau untuk imam. Kalau sendiri Allahumma hdini. Ya, ingat kalau sendiri Pak I akhirannya, kalau jadi imam akhirannya nah. Paham ya? Allahumma hdini biman hadait wa afini biman afait wa dhalani biman tawallait wa barik li bima adait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarak rabbana wa ta'ala wa hamdu liman qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyyi rabbi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Cara melepaskan tangan begini, tidak usah diusapkan ke muka, langsung dilepas ke bawah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Posisi tangan seperti ini. Rabbil alamin alhamdulillahi sujud lagi ya. Kita lihat posisi kaki yang belakang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Posisi tangan untuk sujud itu seperti ini, sejajar dengan pundak. Untuk laki-laki agak begini ya. Untuk perempuan lingkup. Paham ya? Laki-laki begini. Nah, kena jinggung berosotan ya sama kucing ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi kemudian duduk tahiyat akhir seperti ini. Kita contohkan ya. Kaki kiri yang tadi diduduki sekarang dimasuk. Nah begini. Nah, ini untuk duduk tahiyat akhir, namanya duduk tawadhu ya. Bacaannya gimana? Nah, setelah ini dipahami ya cara duduknya. Seperti ini boleh, seperti ini boleh kalau duduk. Kalau sujud wajib seperti ini, memanjat. Seperti ini duduknya ya. Sekarang kita lihat posisi tangannya depan. Ini posisinya. Ini lihat posisinya tangan. Sebelum tahiyatul ya, sebelum menghancurkan seperti ini. Bacanya gimana?
tahiyat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Saya disum ini ya tangan saya disum biar jelas. Posisinya tangan seperti ini. Ya, nah, yang jempol sama telunjuk bersatu. Yang tiga ini menggenggam. Nah, kita lanjut ya. Tadi sampai syahadat ya. Asyhadu alla, banyak panjang. Yang pertama, sinnya besar. Asyhadu alla ilaha illallah boleh, pas illallah boleh. Ini apa? Telunjuknya ke depan. Atau pas la boleh, juga boleh. Asyhadu alla ilaha illallah. Il yang kedua itu ditekan karena ada tasdid. Kita praktek yang il ditekan dan dari telunjuk ke depannya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Kalau langsung dari Nabi tidak pakai sayyidina. Jadi saya juga langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingat, boleh pakai sayyidina, boleh tidak. Kalau saya tidak pakai karena Nabi dulu juga tidak pakai. Adapun sayyidina itu pendapat para ulama. Jadi kita boleh ikut boleh tidak. Sama-sama sah ya. Terus setelah bacaan tahiyat selesai kita salam yang wajib itu cukup satu kali ke kanan saja. Yang ke kiri itu sunnah. Contoh salam gimana? Yang salah ini pundaknya ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak boleh. Biasa ya nanti sholatnya. Ini soalnya tidak menghadap kiblat, tapi menghadap ke samping. Yang benar di mana? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Boleh tambah doa-doa yang sudah dianjurkan ya. Boleh tidak langsung salam juga boleh. Ini sudah kembali seperti biasa. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok kanan. Pipinya kelihatan dari belakang, tidak usah menggerakkan anggota badan, tidak usah, cukup kepala saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bedanya kalau sholat jenazah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat biasa, Assalamualaikum warahmatullahi. Ini selesai, terus kita disunahkan untuk berdiri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim 3 kali. La ilaha illallah wa syarikalah 3 kali. Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik 3 kali. Terus Allahumma antas salam minka salam seterusnya. Kemudian baca subhanallah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 34 kali. Kemudian la ilaha illallah boleh 4 kali, boleh 10 kali, boleh 100, terserah sesuai dengan kemampuan. Kemudian baca sholawat minimal 10 kali atau 100 kali. Itu zikir yang bagus. Kemudian berdoa sesuai dengan doa yang dihafalkan atau sesuai hajat masing-masing. Setelah itu baru keluar dari masjid atau mengaji atau baca Quran. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat ya, dipelajari dan diamalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.